Ridho ila wilayati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya ba'i wa ikhwan minal anbiya'i wal mursalin wa likulli min wa sahabati rasulillah ajma'in sallallahu ruhi sama wa rabbina wa qudwatina wal maqam jahid bisayna adal majlis hadiyatan adal masjid bina'u wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirumil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi bilana wali walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir kembali di tempat yang mulia dan penuh dengan barokah, yaitu Masjid Jami Nurul Jannah, guna sama-sama kita melaksanakan kegiatan ibadah kita baik yang sunnah maupun yang wajib, dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan khususnya pada malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat riring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah, masih di bulan Syawal. Atas nama pribadi kami mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Ramadan di tahun yang akan datang. Karena di Ramadan itu insya Allah ya, kalau kemarin kita melaksanakan siang dan qiyamul lail itu apa? Insya Allah kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dan hadirin sekalian, pelajaran kita pada malam hari ini masih tentang apa? Ambisi yang baik yang disertai dengan akhlak ya. Kalau tidak salah ingat ini kita akan apa? Baca 3 hadis yang terakhir dalam bab ini. Kalau saya lupa ya, karena ini tidak ada tandanya, tolong nanti diingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Artinya dari Abu Hurairah, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu adalah pelita
saudaranya yang mukmin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jadi tingkatannya ini apa? Hadisnya hadis hasan. Jadi kalau kita sering mendengar ada yang hadis apa? Sahih gitu ya. Ada yang hasan sahih, ada yang paling apa? Rendah dan dhaif. Nanti yang rendah itu ada hadis apa? Maudhu tingkatannya. Kenapa hadis-hadis itu juga itu tergantung apa? Perawinya. Analoginya begini Pak, bahasa kitanya, ya. Karena semua sahabat Nabi itu kan ngikutin Nabi. Jadi yang dijadikan hadis itu bukan hanya perkataan Nabi, tapi diemnya Nabi, ya, manggutnya Nabi atau manggut, ya, itu atau gelengnya Nabi itu apa? Dijadikan oleh apa? Hadis oleh para sahabat. Ya. Nah, tinggal nanti siapa yang meriwayatkan. Kalau yang meriwayatkan misalnya apa? Kita tahu orangnya itu apa? Sering banyak bohongnya, berarti kan kurang apa? Dipercaya. Makanya tingkatan hadis itu ada macam-macam tingkatannya. Kemudian di zaman Nabi dulu belum ada pengeras suara seperti kita, sehingga orang-orang yang cerdas, yang otaknya apa? Bahasa itunya encer, itu disuruh kalau ngaji itu duduknya deket apa? Sama Nabi, bukan kayak kita apa? Main jauh-jauhan gitu, ya. Kenapa? Nanti yang lebih dekat itu yang lebih jelas mendengarnya. Itu bukan katanya-katanya. Kalau jauh kan apa? Nah, kemudian orang yang cerdas itu, yang kuat ingatannya, itu yang dipakai, ya. Karena dulu belum ada, ya. Kalau sekarang mungkin bisa dicatat, ya. Bisa direkam, ada apa? Ada macam-macam alatnya, pengeras suaranya. Kalau dulu kan nggak ada. Makanya orang yang cerdas itu suruh deket apa? Duduknya dekat Nabi, supaya dia itu apa? Lebih jelas. Nah, orang yang lebih jelas itulah yang tingkatan hadisnya, meriwayatkan hadis itu nanti dalam tingkatan apa? Sahih. Kalau kita Indonesia ini apa? Kalau hadis itu muttafaqun alaih, yang dia apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu adalah apa? Termasuk hadisnya hadis apa? Sahih. Namun demikian, ya, meskipun hadis-hadis itu ada tingkatannya, ya, ada kelas-kelasnya, kita jangan terlalu banyak apa? Protes, ya. Kecuali masalah hukum. Kalau masalah muamalah mah bergaul, mana yang lebih baik, itu yang kita apa? Kita pakai. Jangan apa? Itu hadisnya dhaif, hadisnya maudhu, ada segala macam gitu. Nah, Abu Hurairah ini, ya, Abu Hurairah ini apa? Salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Jadi kemana aja Nabi apa? Pergi dia itu apa? Ngikutin. Hurairah itu kucing, jadi disebutnya apa? Bapak apa? Abu bapak. Hurairah itu apa? Kucing, disebutnya bapak apa? Kucing. Kalau kucing itu kan apa? Kalau udah ngerti sama tuannya apa? Ngikut-ngikutin kemana kayak kucing. Kalau bahasa orang Betawi apa? Ngintilin gitu, ya, ngikutin. Nah, makanya dia yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis, ya. Tinggal nanti hadisnya dia apa? Saring-saring. Barangkali itu sekedar apa? Kita jangan sampai bingung, ya, tentang hadis-hadis tingkatannya itu apa? Jangan selalu kita apa? Menganggap itu hadisnya dhaif. Kalau buat kebaikan nggak apa-apa. Dhaif juga apa? Boleh dipakai, kecuali masalah apa? Hukum, ya. Penetapan hukum itu tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Harus pakai hadis apa? Yang apa? Sahih, ya. Nanti ada sahih, ada hasan sahih, ada hasan, ada semua tingkatannya banyak. Nah, dalam hadis ini, ya, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin itu adalah pelita saudaranya yang apa? Mukmin. Kalau bahasa kitanya, pelita itu apa? Menerangi pada saat apa? Gelap, gitu, ya. Jadi kalau konotasinya itu, kalau zaman dulu belum ada listrik, ya, pelita itu kayak apa sih terangnya, ya? Kan dulu ada apa? Ada pelita
ada lampu yang rada gede itu digantung ya, terangnya lebih lebih luas. Terus ada lagi patroma ya. Tapi kalau pelita ini artinya jadi sekecil apapun peranan kita ya sebagai seorang mukmin, itu adalah pelita, penunjuk jalan, tanda, kode. Karena kita semua dengan tanda-tanda, dengan kode. Kalau orang yang biasa hidup di pantai, itu di tiap pantai itu ada yang namanya mercusuar ya. Sehingga orang yang dari laut itu pulang tahu dia mau kemana pulangnya. Ini tandanya. Nah, kira-kira begitu Pak. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu sebagai mercusuar, sebagai penunjuk jalan, saling nasihat menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya. Jadi kalau kita pakai logika gampang pengertiannya ya. Kita dalam kegelapan, mati lampu aja, mati listrik mati, lilin pun itu berguna. Lampu senter yang kecil, lampu HP, sekarang udah ada HP ya, itu berguna. Coba kalau ada listrik terang, kita masang lilin, ketawain orang ya. Ngapain masang lilin terang-terang gitu kan? Nggak kelihatan itu, nggak terasa manfaatnya. Tapi manakala listrik itu mati, padam, banyak manfaatnya lilin yang hanya terangnya itu radiusnya nggak sampai meteran, hanya sentimeter. Hatta kunang-kunang. Kalau bawa masih kenal kunang-kunang. Iya, kunang-kunang itu kalau gelap ada manfaatnya ya, kelihatan mau kunang-kunang. Tuh, jadi sekecil apapun peranan kita, jangan nanti kita celau pada ustadz, pada kiai ya, para penceramah yang kelihatannya hebat begitu dia aja yang banyak peran. Kita juga guru-guru ngaji di kampung-kampung itu peranannya sangat sangat penting. Tanpa mereka ya, kita ini nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita kan silau dengan hanya yang bercahaya terang. Kalau sekarang istilahnya gitu bagus, viral gitu ya, yang udah ke YouTube, ke segala macam itu yang dianggap hebat. Padahal guru-guru ngaji di pelosok-pelosok kampung itu peranannya jauh lebih hebat daripada mereka-mereka yang kita anggap hebat. Jadi jangan merasa kecil ya. Kita punya peranan, punya punya subsidi, punya sumbangsih ya untuk kemajuan ya, khususnya kemajuan agama. Tanpa mereka, tanpa guru-guru ngaji yang ada di kampung ya, di pelosok-pelosok yang pakai lampunya listrik di kampung itu kan nggak seterang yang ada di sini ya, karena gandumnya jauh, aliran kabelnya juga kecil, redup. 40 watt di sini beda dengan 40 watt yang ada di kampung-kampung pelosok kecil-kecil. Malah ada yang belum masuk listrik ya, pakai lampu tadi itu, pelita itu ya. Itu peranannya jauh lebih penting daripada bukan berarti yang hebat itu nggak penting, tapi yang begitu-begitu kadang-kadang nggak diperhatiin ya. Kita taunya yang yang wah, yang hebat gitu. Padahal secara partisipasi, secara peranan itu lebih baik dia. Makanya dulu ada cerita itu kalau misalnya ada seorang ulama besar yang datang satu acara gitu ya, pakaiannya pakai gamis, pakai begini sorban, pakai imamah, ini semua hebat, terus dihormati. Suatu saat si ulama itu pakai pakaian biasa ya, nggak hebat, pakaiannya biasa-biasa aja lah, seperti orang biasa. Ternyata nggak dihormati, langsung dia marah-marah. Ternyata yang kamu hormati selama itu hanya pakaian, hanya casing ya. Gitu. Jadi peranan yang sebenarnya itu nggak dihormati, nggak dihargai oleh manusia. Padahal jauh lebih penting dari itu ya.
Jadi pelita di sini, ya, kembali kepada hadis ini. Jadi pelita itu meskipun kecil, ya, tapi punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Ya. Nggak mesti yang hebat-hebat aja. Katakan kalau kita analogikan apa? Negara, ya, bukan hanya presiden yang punya peranan. Padahal yang paling aparatur pemerintah yang paling buncit itu apa? RT, ya. RT itu punya peranan yang sangat penting. Tanpa RT kita nggak bisa apa-apa. Nah, urusan apa? Pemerintah. Cuma kadang-kadang apa? Kurang diperhatikan yang begitu. Padahal RT itu juga punya peranan yang sangat penting dalam apa? Membina kehidupan di masyarakat. Tidak hanya tergantung kepada presiden. Ya. Tuh, jadi kembali kepada hadis ini, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Jadi sama orang mukmin ini apa? Kita saling memberikan apa? Jalan, ya, saling memberikan petunjuk, saling memberikan nasihat, ya. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Asr itu apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling apa? Memberi nasihat dalam kebenaran dan memberi nasihat pada dalam kebenaran, ya. Tuh, jadi jangan apa? Kalau kita kebetulan dinasihatin, jangan kesinggung, ya. Kalau kita juga apa? Melihat teman kita yang apa? Kurang baik, ya, jalannya apa? Agak melenceng, kita ingetin. Itu kita saling mengingatkan, saling pelita, ya. Jadi pelita itu sebagai tanda, sebagai petunjuk buat orang-orang yang apa? Dalam kesesatan. Hadis yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala addahum khairum minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Ahrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin wa huwa inda Tirmizi illa annahu lam yusammis sahabiyya, yang artinya dari Ibnu Umar, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan dia, berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang dapat bercampur atau bergaul dengan orang-orang serta sabar atas gangguan mereka adalah lebih baik daripada orang mukmin yang tidak dapat bergaul dengan orang lain dan tidak sabar atas gangguan mereka. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disanadkan oleh Hasan. Menurut Imam Tirmizi, hadis ini tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkannya. Nah, tadi ini ditanya, ya. Jadi hadis-hadis itu apa? Tergantung meriwayatkannya. Apa maksud daripada hadis ini? Hadis ini menjelaskan tentang orang mukmin yang bergaul, bersosialisasi, bermasyarakat itu lebih baik. Meskipun di dalam kita bergaul itu apa? Kita penuh dengan apa? Ujian kesabaran, ya. Karena yang namanya bergaul itu kan apa? Macam-macam, Pak. Orang yang kita temuin itu apa? Macam-macam. Ada yang pemaaf, ada yang pemarah, ya. Ada yang ramah, ada yang akhlaknya baik, ada yang maunya nyubit mulu, nggak mau dicubit. Semua banyak ujiannya. Mari kita bergaul. Apa maksudnya kita bergaul? Supaya kita tahu ukuran diri kita itu apa, di posisi mana, gitu. Ya. Coba kalau kita nggak bergaul, diem aja. Apa kalau bahasa anak muda jadi kuper, kurang apa pergaulan? Nggak tahu diri kita gitu apa? Nggak tahu diri kita itu ada posisi mana.
ya. Apakah kita pemarah, pemaaf, atau apa itu delit ya, apa sensitif, apa kalau sensitif itu yang dikit-dikit marah, itu sedikit-dikit marah itu. Nah, jadi orang mukmin yang bergaul dengan manusia itu lebih baik dengan orang-orang serta sabar atas gangguan yang mereka timbulkan. Dari pergaulan itu kan macam-macam kita temuin manusia ya. Ada yang segala macam lah, semua kita tahu sifat manusia. Itu lebih baik ketimbang misalnya gua nggak mau bergaul. Kenapa? Takut salah, takut ini, takut itu. Itu nggak baik ya. Diem aja di rumah atau kemana-mana. Kita harus bermuamalah. Dalam bahasa Arab, dalam ajaran, dalam istilah agama namanya muamalah. Kan di agama itu ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Kalau muamalah itu sebetulnya kalau dalam perhitungannya lebih cenderung kepada jual beli ya. Muamalah itu jual beli. Dan tentunya dalam jual beli itu kan kita bergaul ya, tahu bagaimana cara orang berjual beli. Nah, itu kita disuruh bergaul, bersosialisasi. Coba kita ukur di warga kita, di masyarakat kita, mana ada orang yang nggak bergaul, diem, meskipun itu benar dia nggak pernah punya salah sama orang, kenapa? Nggak bergaul. Sama juga punya kendaraan, punya motor, nggak pernah rusak karena nggak pernah dipakai, nggak lecet ya, nggak kotor. Kenapa? Nggak pernah dipakai. Orang yang nggak bergaul ya nggak pernah punya salah sama orang, cuman kuper nggak bergaul, nggak tahu nggak caranya. Jadi nggak bagus ya, tidak baik kalau kita tidak bermasyarakat atau tidak bersosialisasi atau tidak bergaul ya, berkumpul sesama manusia. Apa manfaatnya berkumpul? Tadi itu kembalinya kepada hadis yang tadi saya bacakan itu. Jadi kalau kita berkumpul, kita tahu ukuran diri kita itu ada di mana, dan kalau kita salah ada yang ngingetin, dan kalau kita niat orang yang salah kita juga bisa ngingetin. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis-sabr ya. Jadi pergaulan itu perlu ya. Coba kalau kita iseng-iseng ngomong kadang-kadang dia mah nggak pernah nyampur orang. Kalau bahasa ini sini dulu nyampur orang, kalau bahasa orang sini ya. Sama si sama orang nggak pernah nyampur orang. Ini nyampur orang apa maksudnya? Nyampur orang itu bergaul, kurang senang. Jadi kita bergaul. Tentunya di dalam bergaul itu kita pakai akhlak, pakai tata krama. Bagaimana bergaul dengan orang yang seumuran dengan kita, bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita, dan bagaimana bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita. Belum lagi dilihat status sosialnya ya. Dalam bergaul itu kita tidak boleh milih-milih ya. Dengan si A gitu. Sing bergaul dengan siapa saja boleh. Hatta dengan penjahat ya. Cuma kita jangan kalau kita bergaul dengan penjahat, katakanlah dengan preman ya jangan ngikutin cara dia. Yang penting kita bergaul kemana aja ya. Boleh kita bergaul, cuma tentunya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi kita dianjurkan untuk bersosialisasi. Makanya dalam Islam itu disuruh kita sholat berjamaah ke masjid. Apa maksudnya? Supaya antar tetangga, antar teman itu saling bersapa, berjumpa. Karena kalau kita bersapa, bermusyafahah, bersalaman ya, insya Allah dosa-dosa kecil kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, saya sering juga dalam pergaulan sehari ngomongin sekarang kita sama tetangga deket aja nggak kenal wajahnya, nggak kenal namanya. Mestinya itu ada pergaulan ya, ada perkenalan ya.
Sekaligus ini kalau ada RT sebenarnya saya singgung juga nih, ya. RT ini apa? Nggak pernah ada pertemuan antar warga. Mestinya sekarang momen sekarang ini apa? Halal bihalal gitu ya, ada. Sehingga kita ini apa? Ya minimal sesama tetangga antar RT apa? Kenal. Jangan tetangga deket nggak kenal. Ya. Sih ada pertemuan itu, apalagi kalau ada arisan bulanan. Kan udah banyak campur baur pergaulan kita, nggak kenal sama tetangga, nggak saling sapa. Itu mestinya apa? Saya juga agak ganjel juga emang ini, ya. Nggak ada pernah ada pertemuan mestinya ada nih. Sekarang momen yang tepat nih, halal bihalal judulnya gitu kan, undang semua warga sehingga kenal. Oh ini namanya rumahnya di ini, ya. Sekarang kan zaman paket, apa itu namanya? Iya paket ya. Orang nanya, bapak ini, ibu ini, nggak tahu. Padahal apa? Tetangga sebelah kita. Kita kenal orangnya, nggak kenal namanya. Bukan hal yang aneh itu Pak sekarang. Ya. Hal udah biasa gitu. Coba nanti saya usulin ke RT supaya apa? Minimal ada halal bihalal lah. Ya kita saling saling kenal, saling sapa antar tetangga. Itulah perlunya kita bergaul ya. Tentunya di dalam pergaulan tadi ngikutin aturan yang saya sudah sampaikan tadi, ngikutin aturan dan patuh pada biasanya dalam masyarakat itu ada pemimpin di masyarakat kita itu RT. Meskipun RT-nya masih muda, bocah, belum punya pengalaman, ya kita hormatin sesuai dengan status dia sebagai RT. Kalau ada yang kurang-kurang ya kita ingetin, gitulah. Maklum namanya manusia. Tadi hadis yang pertama. Ini dalam pergaulan memang sangat sensitif ya. Kalau orang yang kalau sekarang bocah nyebutnya itu? Baperan gitu ya. Baperan ya susah lah. Ya. Baperan jangan gampang kesinggung gitu. Baperan. Para bapak dan sekalian, jadi ala kulli hal ini kita perlu bergaul ya, perlu bersosialisasi supaya kita saling mengenal ya. Siapa tahu nanti ya di akhirat nanti, di hari akhir yaumil kiamah itu salah satu teman kita ada yang memberikan syafaat kepada pada kita. Jadi syafaat itu bukan hanya diberikan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, teman kita, tetangga kita, ya, itu juga bisa memberikan syafaat. Analoginya begini Pak, ya. Kalau kita sering bergaul dengan si A misalnya, si A ini mendapat syafaat dari Nabi. Kata Nabi, ente punya teman siapa-siapa yang saat ini belum kelihatan, belum ada di surga. Oh si anu. Coba cari, panggilin. Ya, itu bisa. Jadi bukan hanya kita sementara ini mungkin kenal syafaat itu Jadi seorang ulama, seorang nabi itu bisa memberikan syafaat. Siapa yang sering berkumpul dengan itu nanti dicariin. Ya. Di sana itu nanti dicariin. Mendapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu perlunya wasilah. Apa sih wasilah? Perantara ya, yang mempertemukan antara kedua belah pihak. Kalau dalam istilah kerennya itu broker. Kalau dalam bahasa sehari-hari calo ya. Jadi calo itu ada manfaatnya. Kalau tanpa itu ya, kalau orang zaman dulu itu kalau nyari jodoh itu namanya mat comblang gitu kan. Iya, kalau jual beli namanya calo. Itu tentunya calo juga mat comblang yang benar. Itu nggak ada wasilah. Makanya kita kepada Rasulullah emang langsung kan kita ada wasilah ya. Karena kan kalau di sini kita karena sebagian besar guru-guru dari sini tamatan dari At-Taqwa ya. At-Taqwa itu yang mempeloporinya almarhum Kiai Haji Nur Ali, sering kita kirimin Fatihah. Nanti kita wasilah itu. Ziarah kubur kita wasilah. Ziarah ke kuburan orang-orang baik, ziarah ke kubur orang-orang waliullah ya.
Wali Songo ke Cirebon kemana itu apa? Wasilah. Kalau kita mau ketemu Jokowi kan nggak bisa Pak, ngelonong aja ya. Iya. Meskipun kita apa? Mungkin Bapak apa? Waktu kecil dulu teman mainnya Pak, Jokowi presiden kita ya. Bisa nyelonong masuk ke istana? Nggak bisa. Ada wasilahnya, ada perantaranya, ada yang nganterin, ada bilangin siapa yang datang, si Anu ya. Kalau bahasa kitanya Pak, kalau sama teman baik itu biasanya Pak, bilangin yang datang gua, kalau lagi tidur gua bangunin. Kira-kira kan apa? Itu ada wasilah juga ya. Tanpa adanya wasilah nggak mungkin kita ketemu gitu. Apalagi dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wasilahnya, ada silsilahnya ya. Makanya disebut silsilah. Apa silsilah? Rumbunan, urutan gitu ya. Sehingga kita nyambung. Kita belajar sama guru A belajar sama guru B belajar guru C terus, nanti sanadnya nambung kepada apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya ceritakan nih Pak, kita di sini umumnya apa? Diajarin oleh Makula Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali gurunya apa? Sebutnya guru Marzuki yang dia ada Cipinang Muara, dulu disebutnya Rawabangke. Guru Marzuki itu gurunya apa? Yang dari apa? Asalnya dari Patani, Thailand. Terus nanti ada gurunya lagi. Terus Kiai Nur Ali itu apa? Belajar lagi langsung apa? Ke Mekah, ke Syekh Maliki terus sampai sekarang ada keturunan. Jadi nyambung gitu. Itulah yang disebut apa? Wasilah atau silsilah ya. Jadi kita perlu bergaul, perlu berwasilah, perlu bersosialisasi ya. Jangan diem aja di rumah. Takut salah, takut ini, takut ini, diam di rumah nggak baik juga. Para bapak dan hadirin sekalian, hadis yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anib ni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin huluki. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan ia, berkata ia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Nah ini sebetulnya apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin huluki. Doa dibaca kalau kita lagi apa? Bercermin, ngaca ya. Setua ini masih sering ngaca nggak Pak? Sering juga ya, masih ya? Pak Wahibi masih sering ngaca. Kamu ngaca itu lihat wajah kita di cermin gitu ya. Kalau masih anak muda siapa? Keren lah, nyisir gitu kan, ngaca ya. Kalau masih lagi apa? Yang biasa pakai dasi juga apa? Ngaca. Nah, pada saat kita ngaca itu ada doanya Pak. Apa doanya itu tadi tuh? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin huluki. Apa artinya? Ya Allah ya, sebagaimana engkau ciptakan aku dalam sebaik-baik ciptaanmu, maka berilah kebaikan terhadap budi pekertiku. Jadi kita ini manusia ya, sesuai dengan surah At-Tin itu apa? Watini wa zaitun wa turi sinina fi hadzal walaqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia sebaik-baik bentuk makhluk, yang paling baik bentuknya itu apa? Manusia. Meskipun kita nggak ganteng ya, kalau ganteng sama orang India, sama orang Mesir gitu. Kita sebetulnya udah paling baik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kalau setan kan sementara ini yang kita tahu Pak, nggak ada yang wajahnya baik ya, jelek-jelek semua. Nah kita termasuk diciptakan oleh Allah ini termasuk yang paling baik. Maka kita berdoa pada saat niat wajah kita berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan itu ya, bukan hanya pada bentuknya
tapi juga pada budi pekerti, akhlak kita juga kudu baik. Kalau masih sering ngaca, boleh dibaca doa itu Pak ya. Sehingga bentuk kita baik, akhlak juga kita insya Allah menjadi apa? Menjadi baik ya. Nggak terasa Pak. Saya pikir masih lama. Para bapak dan hadirin sekalian ya, barangkali itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita ini apa? Tetap istiqomah dalam pergaulan dan memakai tata krama, tata cara ya, sopan santun di dalam apa? Pergaulan. Dan mudah-mudahan pergaulan kita ini bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti apa? Di akhirat ya. Terutama apa? Pada saat yaumil qiyamah nanti semua manusia kumpul, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam apa? Golongan orang-orang yang baik, yang sama-sama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya karim bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi mujizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya man yaghfir wa yarham. Taqabbal ma bi da'unak wa tujana ma bi salaka bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Wabidawahum ya subhanakallahum wa tahiyatum ya salam. Khiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.